Kegaduhan Sampit adalah kegaduhan antar etnis yang terjadi pada awal Februari 2001. Kegaduhan ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk di Palangkaraya. Kegaduhan ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Para transmigran Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah tidak puas dan mereka terus tersaingi oleh penduduk Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi ini, terjadilah perselisihan antara orang Madura dan orang Dayak. Ketegangan terus terasa di Kalimantan Tengah menyusul kerusuhan antar etnis yang diperkirakan menewaskan 500 orang dan menyebabkan 80.000 orang terpaksa meninggalkan rumah. Menurut laporan orang-orang setempat, ada komplotan orang Madura yang baru saja tiba berkeliling Sampit sambil memekik, "Matilah orang Dayak!" Ratusan orang Dayak mengungsi keluar dari kota untuk berlindung atau mereka bersembunyi di gereja-gereja. Setelah berita itu menyebar, orang Dayak dalam jumlah besar kemudian kembali ke Sampit untuk membalas dendam. 6 orang tewas. Kerusuhan menyebar dengan cepat ke kota maupun kampung sekitar dan mencapai ibu kota provinsi Palangkaraya yang terletak 220 km ke sebelah timur. Dalam sebuah insiden terburuk saat kerusuhan, 118 orang Madura yang sedang dalam perjalanan ke Sampit dihabisi oleh orang Dayak di kampung Parenggean, tepatnya pada tanggal 25 Februari. Nah, dan pada tanggal 2 Maret, kegaduhan cukup mereda sehingga memungkinkan kunjungan Wakil Presiden Megawati selama 30 menit ke pengungsi di Sampit yang kemudian diikuti dengan kunjungan singkat Presiden Wahid. Bagaimanapun, ketenangan yang relatif itu hanya bisa tercapai karena sebagian besar pendatang orang Madura sudah bersembunyi kem-kem atau mereka sudah mengungsi ke Banjarmasin, ibu kota provinsi tetangga, atau sudah dievakuasi ke Jawa. Kegaduhan berlanjut setelah kunjungan Presiden Wahid, di mana 6 orang demonstran Dayak ditembaki mati oleh polisi. Pada tanggal 22 Maret terjadi lagi kerusuhan di sekitaran Kabupaten Kuala Kapuas. Sebanyak 17 orang lagi dilaporkan tewas dan banyak rumah serta harta benda yang habis diluluh lantahkan. Banyak orang Madura meminta perlindungan polisi. Polisi pun mendapat perintah tembak di tempat terhadap para perusuh. Dan pada bulan April, kegaduhan pun kembali terjadi. Kali ini, kegaduhannya ada di kota Waringin Barat. Menurut polisi setempat, kegaduhan diawali oleh sekitar 400 orang yang tiba dengan menggunakan truk dari arah Sampit yang berhasil menerobos para polisi yang mencegah mereka untuk memasuki kota. Mereka mulai menghancurkan rumah-rumah orang Madura sekaligus menciptakan arus pengungsi lebih lanjut. Kembali ke Sampit, orang-orang Dayak bentrok dengan polisi pada tanggal 10 April ketika para pengunjuk rasa yang marah memprotes penahanan dan penembakan orang Dayak. Para pengunjuk rasa menuntut agar semua polisi mundur dari kota. Saat itu, kelompok hak asasi manusia mengkritik kelambatan dan ketidakefektifan tanggapan polisi dalam mengatasi kerusuhan dan menentang anjuran yang didukung oleh beberapa pejabat di Kalimantan. Mereka menganjurkan evakuasi massa orang Madura. Sementara itu, sebagian pengungsi menolak meninggalkan Kalimantan dengan mengatakan mereka tidak punya saudara di Madura dan Jawa Timur. Dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan tanggal 1 Maret, 9 LSM nasional mengkritik perhatian pemerintah dalam bentuk penyediaan kapal untuk mengevakuasi pengungsi dan memperingatkan bahwa hal itu akan menyebar luaskan benih-benih kegaduhan di seluruh Nusantara. Sejumlah usaha ditempuh untuk membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan dan mengurangi ketegangan. Hal ini mencakup pertemuan di Jakarta antar pemimpin Dayak dan Madura pada tanggal 22 Maret, lalu mencapai kesepakatan bahwa saat itu masih terlalu cepat untuk memikirkan kemungkinan pengembalian orang-orang Madura ke rumah mereka di Kalimantan. Dan pada akhir Maret, orang Dayak ditunjuk menjadi kepala kepolisian daerah Kalimantan Tengah.